kuliah? BSI aja. Nah, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Duna Prasetya, NIM 642309414. Di sini saya bersama teman saya Muhammad Yas Anggara dengan NIM 642300531. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tema subsidi dan pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Pendahuluan. Kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran dapat bergerak secara leluasa. Adapun harga yang terbentuk benar-benar mencerminkan keinginan produsen dan konsumen. Permintaan mencerminkan keinginan konsumen, sementara penawaran mencerminkan keinginan produsen atau penjual. Bentuk pasar persaingan murni terdapat terutama dalam bidang produksi dan perdagangan hasil-hasil pertanian, seperti beras, terigu, kopra, dan minyak kelapa. Permintaan dan penawaran membentuk harga dan kuantitas keseimbangan. Artinya permintaan akan selalu berinteraksi dengan penawaran, sehingga membentuk harga dan kuantitas keseimbangan. Jadi harga keseimbangan adalah harga terbentuk di saat permintaan dan penawaran menemui suatu kesepakatan, yaitu tepat berada di perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran, yang disebut titik keseimbangan. Kuantitas keseimbangan merupakan jumlah suatu barang atau jasa yang terbentuk saat terjadi harga keseimbangan. Interaksi antara permintaan dan penawaran akan menciptakan keseimbangan pasar terjadi apabila pada harga keseimbangan jumlah barang yang diminta konsumen sama persis dengan jumlah yang ditawarkan produsen. Secara grafis, keseimbangan pasar tercapai apabila kurva permintaan dan penawaran berpotongan. Subsidi. Subsidi merupakan bantuan yang diberikan pemerintah kepada produsen atau supplier terhadap produk yang dihasilkan atau dipasarkannya. Dengan demikian, harga yang berlaku di pasar adalah harga yang diinginkan pemerintah, yaitu harga yang lebih rendah dengan jumlah yang dapat dibeli masyarakat lebih besar. Besarnya subsidi yang diberikan biasanya tetap untuk setiap unit barang yang dihasilkan atau dipasarkan. Notasi besarnya subsidi untuk tiap unit barang yang dihasilkan atau dipasarkan. Notasi besarnya subsidi untuk tiap unit barang yang dihasilkan atau dipasarkan dinyatakan dengan S. Oleh karena adanya subsidi, tingkat harga yang berlaku di pasar lebih rendah. Hal ini disebabkan sebagian dari biaya-biaya untuk memproduksi dan memasarkan barang tersebut ditanggung pemerintah, yaitu sebesar subsidi. Lanjut, pengertian keseimbangan pasar. Harga keseimbangan atau disebut juga equilibrium price atau harga pasar market price merupakan harga yang terbentuk sebagai akibat adanya penyesuaian antara permintaan dan penawaran pasar. Harga keseimbangan tercapai apabila jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga dan waktu tertentu. Syarat titik keseimbangan pasar. Dalam menentukan titik keseimbangan pasar, untuk suatu barang atau jasa perlu diperhatikan syarat-syarat yang perlu dipenuhinya, yaitu yang pertama, titik keseimbangan pasar hanya berlaku untuk nilai-nilai positif. Kedua, titik keseimbangan pasar hanya berlaku titik-titik yang memenuhi ketentuan bagi kurva permintaan dan kurva penawaran. Atas dasar persyaratan ini, maka tidak mungkin terdapat dua titik keseimbangan pasar bagi suatu kurva permintaan dan penawaran, walaupun mungkin terdapat dua titik potong dari fungsi permintaan dan penawaran. Penggolongan penjual dan pembeli. Pembeli dan penjual dapat digolongkan berdasarkan perbandingan antara harga pasar dan harga pokok bagi penjual atau produsen dan kemampuan membeli bagi konsumen atau pembeli. Misalnya, pembeli. Yang pertama ada pembeli super marginal, yaitu kemampuan di atas harga pasar. Kedua ada pembeli marginal, yaitu kemampuan sama dengan harga pasar. Ketiga ada pembeli submarginal, kemampuan di bawah harga pasar. Lanjut ada penjual. Yang pertama ada penjual super marginal, harga pokok di bawah harga pasar. Kedua ada penjual marginal, harga pokok sama dengan harga pasar. Ketiga ada penjual submarginal, harga pokok di atas harga pasar.
Perubahan keseimbangan. Perubahan-perubahan faktor lain di luar harga yang mempengaruhi permintaan atau penawaran akan menyebabkan perubahan keseimbangan. Terdapat 4 kemungkinan perubahan atau pergesekan kurva permintaan dan penawaran, yaitu yang pertama, permintaan bertambah. Kurva permintaan bergeser ke kanan. Kedua, permintaan berkurang. Kurva permintaan bergeser ke kiri. Ketiga, penawaran bertambah. Kurva penawaran bergeser ke kanan. Keempat, penawaran berkurang. Kurva penawaran bergeser ke kiri. Masing-masing perubahan dapat berubah secara tersendiri, yaitu hanya salah satu perubahan dari keempat kemungkinan yang berlaku atau permintaan dan penawaran berubah secara serentak. Selanjutnya akan diteruskan oleh Muhammad Tiasa Anggara. Dipersilakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Studi kasus subsidi beras dan pengaruhnya terhadap keseimbangan pasar. Pemerintah Indonesia yang memberikan subsidi beras kepada masyarakat untuk membantu meringankan beban ekonomi mereka dengan tujuan menjaga harga beras stabil dan memastikan bahwa beras dapat diakses oleh semua orang. Namun, subsidi ini juga dapat berdampak pada keseimbangan pasar beras. Oke. Analisis keseimbangan pasar beras sebelum subsidi. Sebelum subsidi diterapkan, keseimbangan pasar beras ditentukan oleh kurva permintaan dan kurva penawaran. Titik keseimbangan di mana jumlah beras yang diminta Q dan D sama dengan jumlah beras ditawarkan QS dapat dihitung menggunakan rumus yang tertera di gambar. Oke. Pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar beras. Subsidi beras diberikan kepada produsen atau distribusi beras sehingga menurunkan harga beras bagi konsumen. Hal ini menyebabkan kurva permintaan bergeser ke kanan karena konsumen akan membeli lebih banyak beras pada harga yang lebih rendah. Secara matemis, kurva permintaan baru dapat dihitung dengan rumus D sama dengan D kurang S, di mana kurva permintaan baru, kurva permintaan sebelum subsidi perunian berat. Kurva penawaran umumnya tidak terpengaruh oleh subsidi karena subsidi diberikan kepada produsen cat, tidak mengubah biaya produksi mereka. Titik keseimbangan baru dapat dihitung dengan mencari perpotongan kurva permintaan baru dan kurva penawaran. Dampak subsidi terhadap keseimbangan pasar. Subsidi beras memiliki beberapa dampak pada keseimbangan pasar beras. Menurunkan harga beras. Subsidi menurunkan harga beras bagi konsumen sehingga meningkatkan daya beli masyarakat. Meningkatkan konsumsi beras, konsumen akan membeli lebih banyak beras pada harga yang lebih rendah. Meningkatkan kesejahteraan petani. Subsidi dapat membantu meningkatkan pendapatan petani. Membebani anggaran negara. Subsidi beras membutuhkan biaya yang besar dari pemerintah, memicu distorsi pasar. Subsidi dapat menyebabkan inflasi dalam produksi dan distribusi besar. Kesimpulannya dari presentasi kami, dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa harga kuantitas pasar ditentukan oleh interaksi antara permintaan penawaran. Harga keseimbangan tercapai ketika permintaan dan penawaran bertemu di suatu titik di mana kuantitas yang diminta sama dengan kuantitas yang ditawarkan. Subsidi merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keseimbangan pasar dengan mempengaruhi kurva permintaan dan penawaran. Penerapan subsidi beras oleh pemerintah Indonesia
bertujuan untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan beras bagi masyarakat. Namun subsidi juga memiliki dampak terhadap keseimbangan pasar beras. Subsidi menyebabkan penurunan harga beras bagi konsumen, meningkatkan konsumsi beras, dan dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Namun, subsidi juga membebani anggaran negara dan dapat menyebabkan distorsi pasar. Oke, sekian dari presentasi kami. Topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.